Oke guys, balik lagi sama aku Cynthia Audrey. Jadi sebelumnya tadi kalian udah lihat mungkin cuplikan transformasi aku selama 10 minggu. Well, dan di video ini aku mau sharing kayak apa aja sih yang aku lakuin bisa bertransformasi selama 10 minggu, mulai dari pola makan, latihan, tidur, dan lain-lain. Oke, bisa dibilang perubahan ini membutuhkan disiplin dan juga konsistensi yang cukup tinggi. Selama 10 minggu itu, body fat aku mengalami penurunan sebanyak 8%, dari yang tadinya 24% ke 16%. Tapi perlu diingat juga bahwa angka ini nggak 100% akurat, apalagi aku cuma ukur pakai fat caliper aja, bukan pakai timbangan atau bahkan DEXA scan gitu. Kemudian untuk berat badan aku turun sebanyak 3 sampai 3,5 kilo selama 10 minggu, dan kalau untuk lingkar pinggang tadinya aku ukur di minggu pertama itu 73 sampai 74 cm, lalu di ending minggu ke-10 kemarin itu di 69 sampai 70 cm. Nah, kalau dilihat dari angka-angka yang tadi aku sebutin, aku cukup bangga sama diri aku sendiri karena aku berhasil achieve yang namanya fat loss, bukan weight loss. Jadi berat badannya emang cuman kayak turunnya 3 sampai 3,5 kilo, bayangin selama 10 minggu gitu kan. Tapi body fatnya itu bisa turun lumayan banyak, lumayan signifikan. Dan lingkar pinggangnya sangat amat berasa ya, dari segi aku pakai celana, dari yang tadinya engap gitu kan, kayak
aduh pakai jeans nih udah mulai agak-agak engap, terus sekarang jadi longgar, even kayak pakai belt juga tadinya harus di lubang ketiga, and then jadi kelima sekarang. Ya hal-hal kecil yang kayak gitu yang bikin happy, kayak bukti nyata dari progres kita. Oke, nggak perlu lama-lama. Jadi apa aja sih yang aku lakuin selama 10 minggu ini? Aku melakukan semuanya itu secara bertahap. Jadi di 4 minggu pertama aku masih makan di kalori 2100. Itu kurang lebih sama kayak TDEE aku. Perlu dicatat juga, pola makan aku ini benar-benar mencari yang namanya kualitas makanan. Aku juga diet tinggi protein. Sehari itu protein yang masuk ke badan aku bisa mencapai 2,5 sampai 3 kali berat badan. Jadi kurang lebih ya di 140-150 gram gitu. Untuk sebanyak itu apa aja nih yang aku makan? Jadi pilihan daging biasanya aku cuma salmon, sapi sama ayam, dan aku masak biasanya itu di grill. Ada lagi telur rebus sama whey protein 1 scoop. Itu per harinya ya 3 daging tadi aku selang-seling sih. Jadi kayak misalnya ayam kalau emang bosen ayam terus ya aku seling sama ada salmon, ntar ayamnya dikurangin. Nah ini aku juga masih makan nasi putih ya, nggak ada yang salah sama nasi putih. Bahkan kemarin awal-awal juga aku masih mengkonsumsi nasi putih mencapai 400 gram per harinya. 400 gram itu yang udah mateng ya, bukan masih beras gitu. Emang udah mateng jadi nasi putih per harinya. Jadi kalau aku bagi 2 ke makan siang sama makan malam, aku sekali konsumsi nasi putih itu di 200-200. Terus kalau sumber serat aku dapetin dari buah, dan buahnya ini aku pilih ada apel, semangka, sama pisang, terus sisanya dari sayuran hijau. Makanya penting banget ketika kalian fat loss ataupun bulking juga sama ya, itu cari yang namanya kualitas makanan. Karena ibaratnya badan kita butuh bahan bakar yang kualitasnya bagus maksimal supaya bisa siap tempur, siap latihan, terus juga menjalani aktivitas all day. Kalau misalnya kalian dietnya itu kekurangan protein, kayak misalnya konsumsi proteinnya cuma 1 kali berat badan per hari, percaya nggak percaya itu progresnya akan lebih lambat karena udah kalian pakai untuk latihan otot kita, tapi kalian malah nggak masukin bahan bakar yang maksimal gitu loh. Jadi recovery-nya akan melambat pastinya. Progresnya akan beda sama orang yang mengkonsumsi cukup protein. Terus fat loss yang aku mau di sini adalah badan jadi lebih lean, terus juga badan gak lemes secara drastis, angkatan beban juga gak turun secara drastis, dan badan terlihat fresh gitu. Nah kalau untuk latihannya itu aku full hypertrophy. Aku ada selipin superset sama triset. Nah buat yang belum tahu superset itu apa, jadi 2 gerakan digabung jadi 1. Kalau misalnya triset ya 3. Jadi kayak misalnya ngelakuin leg extension, goblet squat, terus juga sisi squat secara barengan tanpa ada rest, baru abis itu rest gitu loh, dan itu baru jadi 1 set. Sama yang paling ngebantu itu ngincer steps harian dan juga fasted cardio. Nah dalam sehari itu aku bisa achieve 9.000 step, dan tiap minggu itu naik 500 step. That's why aku belum banyak kurangin makan, tapi udah bisa tercipta kalori defisit. Jadi saran aku jangan terburu-buru ngurangin makan terus karena akan cepat lemes dan juga cepat stuck. Better kalian be aktif dan isi badan kalian dengan makanan yang berkualitas. Oke, itu tadi 4 minggu pertama, dan the next 3 minggu aku melakukan yang namanya carb cycling. Nah, carb cycling yang aku lakukan itu 3 hari tanpa nasi, and then 1 hari ada makan nasi. Nah, ketika aku hitung, hari dimana aku tanpa nasi itu kalori harian yang masuk adalah 1.500. Dari protein, and then dari serat, terus juga minyak. Dan ketika ada masuk nasi, itu kalori hariannya mencapai 2.100. Untuk jenis latihan di 3 minggu ini juga masih sama, masih fokus hypertrophy, dan stepsnya itu mencapai 12.000 sampai 13.000 targetnya. Oke, the next 3 minggu, berarti minggu ke-8, 9, dan 10, aku udah nggak melakukan yang namanya carb cycling. Dan kalori harianku itu stay di 1.300-an. Dengan sehari mengkonsumsi protein mencapai 150 gram per harinya, dengan berat badanku di 55 kilo. Kalau misalnya nasi putih itu aku masih makan, cuma emang dikurangin aja gram per harinya. Dan untuk serat juga aku kurangin. Kayak misalnya tadinya makan pisang sehari 2, jadi 1 gitu.
Oke, itu dia seputar pola makan dan pola latihanku selama 10 minggu. Dan sampai sini mungkin kalian ada muncul beberapa pertanyaan gitu ya. Jadi aku Q&A aja nih di sini, Q&A dengan membayangkan pertanyaan-pertanyaan yang kalian kasih ke aku. Jadi yang pertama mungkin kalian ada yang bertanya, itu strict setiap hari makannya kayak gitu, sama gitu. Oke, jadi tiap hari aku makannya muter-muter terus, makanya tadi aku kasih ada pilihan daging. Nah, pilihan daging itu ngebantu supaya aku nggak tiap hari makanin ayam aja. Kalau misalnya aku lagi bosen ya aku makan ikan, aku makan sapi gitu. Dan tiap hari itu pasti aku ada cheat meal. Oke, tiap hari aku ada cheat meal. Mungkin buat yang belum tahu, cheat meal itu kayak, pernah denger gak sih konsep yang 80%, 20%? Jadi kayak 80% masukin makanan ke badan yang emang berkualitas, dan 20%-nya lagi itu makan apa aja yang kalian mau. Nah, kurang lebih aku terapin kayak gitu juga. Tiap abis makan siang, biasanya aku cuci mulut, aku ngambil coklat. Ya, ngambil coklatnya tapi sadar diri gitu ya, bukan yang kayak rakus gitu, enggak. Terus udah gitu aku masih cheat day juga. Aku tiap hari Minggu itu kayak biasanya makan di mall, makan keluar gitu. Sama waktu itu juga aku sempat kok masih makan ketoprak, masih makan bakmi, tapi tetap berhasil fat loss-nya. Karena aku lebih suka yang ngejalaninnya itu bikin kita enjoy dengan cara aku ada cheat meal, ada cheat day aja aku masih bisa berhasil untuk fat loss gitu loh. And why not? Pertanyaan yang kedua mungkin yang muncul di pikiran kalian adalah jam makannya ini gimana? Oke, jam makan aku breakdown nih ya. Jadi jam makan itu jam 9 pagi biasanya aku breakfast setelah fasted cardio pakai buah sama telur. Terus jam 11 itu ada masuk buah lagi, snacking. And then jam 1 siang biasanya aku makan daging sama makan nasi, itu yang beratnya. Terus jam 3 jam 4 itu biasanya aku masuk buah tuh, pre-workout aku sama kopi gitu. Biasanya setelah nge-gym itu biasanya kan aku selesai sore ke malam lah. Jam 7, jam 8-an aku selesai nge-gym itu masuk 1 scoop whey protein itu sebagai post workout. Terus udah gitu pas udah sampai rumah, jadi aku makan malam sekitar jam 8 sampai jam 9-an itu makan berat lagi tuh, nasi sama daging gitu. Jadi mitos makan malam bikin gemuk di sini terpecahkan ya guys, itu semua hanyalah mitos. Buktinya aku makan jam 9 juga masih berhasil fat loss-nya dengan nasi yang banyak, dengan daging yang banyak. Karena kan setiap orang juga punya aktivitas yang beda-beda, waktunya juga beda-beda. Jadi semuanya balik lagi ke pilihan masing-masing. Cuma di sini aku udah buktiin ya, makan malam itu nggak bikin gemuk. Oke, terus mungkin pertanyaan yang selanjutnya ada juga yang tanya kardionya ini butuh berapa lama? Untuk kardio, aku lebih targetin ke step harian sih. Jadi kayak misalnya pagi-pagi itu kardio aku 30-60 menit. Karena aku udah harus pegang pagi-pagi 4.000 sampai 6.000 step. Soalnya kalau misalnya targetnya kayak 10.000, 11.000 per hari, sampai ke malam itu ngejarnya agak susah kalau paginya nggak pegang 4.000 sampai 6.000. Soalnya kita tinggal di negara ini kan kemana-mana pakai mobil, beda sama di luar negeri. Di luar negeri achieve 10.000 steps itu gampang banget guys, gampang banget karena kita kemana-mana banyak jalan juga gitu kan. Tapi ya di luar negerinya juga tergantung negara mana sih. Yang mostly jalan itu gampang banget 10.000 steps. Cuman kalau untuk di sini susah, makanya pagi-pagi aku udah pegang 4.000 sampai 6.000 steps. Terus nanti biasanya kalau ke malam belum tercapai, itu aku kardio lagi 20-30 menit setelah latihan beban. Dan untuk kardionya gimana? Itu aku lakuin jalan cepat atau enggak jogging. Oke, pertanyaan yang selanjutnya mungkin ada juga yang tanya kayak latihan bebannya berapa kali nih seminggu? Aku latihan beban 4 kali seminggu. Jadi Senin itu push day, Selasanya leg day, Rabu off, Kamis full day, and then Jumat leg day. Dan kalau misalnya fasted cardio itu setiap hari, setiap pagi. Well, itu dia seputar pola makan dan juga pola latihan yang udah aku lakuin selama 10 minggu. Oke, sekarang ke pola tidur. Nah, tiap hari itu aku tidur 6-7 jam. Aku udah nggak bisa tidur 8 jam, nggak keburu. Pokoknya ingat nih ya guys, jangan tidur di bawah 6 jam. Kayak 5 jam itu jangan banget. Aku pernah waktu itu cobain tidur 5 jam. Sebenarnya bukan cobain sih, karena kayak nggak keburu. Waktu itu malam aku ada harus ngedit segala macem, and then alhasil tidur 5 jam, dan bangun paginya, oh my god, bangun pagi sama ketika latihan beban sore itu kayak zombie banget, astaga. Pokoknya kalau kurang tidur itu pakai kopi atau pre-workout itu nggak akan bisa handle guys. Obatnya ya balikin lagi jam tidurnya, harus cukup tidur lagi. Oke, kalau untuk pola minum, aku tiap hari itu harus minum 2,5 liter minimal, itu hanya dari air putih. Kalau misalnya
liquid yang lain, aku ada minum kopi hitam atau latte. Biasanya kopi hitam pagi-pagi 200 ml. Terus sorenya kopi hitam lagi atau enggak latte tanpa gula ya. Aku semua minum tanpa gula. Dan kalau misalnya lagi panas, butuhnya seger-seger, biasanya aku minum air kelapa dingin, airnya aja. Nah, last but not least, yang gak kalah pentingnya, sabar, disiplin, sama konsisten guys. Jadi jangan mikir, jangan ditungguin banget gitu hasilnya, kayak hari ini gue udah ini nih, aduh besok ada nggak ya hasilnya, besok gimana ya, besok gimana. No, just do it consistently, and then hasilnya itu akan sejalan dengan proses kalian, percaya aja. Tinggal timingnya aja gitu. Anggap aja kamu emang lagi belajar build habit baru, karena belajar build habit baru itu susah banget, apalagi di 3 hari pertama. Kayak misalnya aku nih, tadinya aku nggak pernah fasted cardio, terus aku jadi harus bangun lebih pagi untuk memulai fasted cardio. Wah, itu di 3 hari pertama susah banget guys. Kayak bangun pagi tuh selalu aja ada kayak bisikan-bisikan, udah tidur lagi aja gitu, nggak usah kardio. Susah banget, cuman ya emang harus dilawan. Tapi lama-kelamaan ya udah bangun, udah otomatis udah harus langsung kardio gitu. Dan pastinya semua yang kamu lakuin itu ada benefitnya gitu loh. Sama kayak misalnya aku menabur, kayak aku rajin kardio, dan sekarang ini aku menuai hasilnya. Kayak, oh kardio ini benefitnya bagus loh. Kayak ketika dipakai jalan lama, nafasku masih kuat. Terus juga dipakai latihan beban, nafas juga masih jadi lebih kuat. Jadi percaya aja apa yang kamu lakukan di awal, walaupun itu terasa berat, pasti kamu akan menuai hasilnya di akhir. Ya alhasil aku juga tetap mau lanjutin pola ini gitu loh. Kayak pola fasted cardio yang aku lakuin tiap pagi nih pengen aku pegang terus jangka panjang. Jadi bukan cuman berhenti di 10 minggu ini aja. Poin penting lagi yang perlu kamu ingat adalah ketika kamu melakukan cutting kayak gini, ketika kamu melakukan fat loss, itu pasti akan ada masa stuck. Apalagi kalau cewek itu ada masa-masa PMS. Wah, jadi seminggu sebelum menstruasi itu biasanya cewek ada PMS yang udah bloating dulu, terus juga nafsu makannya meningkat, jadi kayak udah makan pengen nyemil lagi, itu berat banget guys. Dan ketika melalui masa-masa PMS sama menstruasi tuh berat badan aku nge-stuck sampai kayak 2 mingguan gitu loh. Makanya kalau misalnya kamu lagi cutting atau fat loss gini, better jangan lupa foto sama video juga progres kamu, jadi nggak dari berat badan aja. Ketika aku PMS gitu misalnya, kemarin berat badan aku nge-stuck, tapi aku ada foto sama video dan aku bisa lihat hasilnya. Di bagian badanku kayak misalnya di upper backku malah lebih lean, walaupun emang bagian perutnya masih buncit gitu loh, masih bloating gitu. Dan itu juga tetap ada progres kan. Nah, yang paling penting yang perlu kita ingat, kita sebagai manusia itu nggak bisa punya badan bagus yang bentuknya sama 24/7. Akan ada masa-masa di mana kayak kita bloating, terus juga kadar air di tubuh kita meningkat, stress level kita meningkat, dan kita harus bisa menerima itu dengan senang hati gitu loh, karena itu bagian dari enjoy the process. Oh ya guys, dan kalau misalnya kalian mau melakukan perubahan, itu perlu kalian ingat bahwa carilah circle yang mendukung kalian, yang mensupport kalian, yang memberikan kalian mindset positif. Kayak misalnya kalian jadi rajin olahraga. Kalau kalian punya circle yang kayak, wah bagus, keren, jadi rajin olahraga gitu, ayo semangat gitu. Itu yang perlu kalian, diet gitu loh. Jangan sampai circle kalian malahan kayak, lu ngapain sih sok-sok rajin olahraga gitu. Makan aja kali. Yang kayak gitu tuh yang perlu dijauhin tuh guys, karena itu ngaruh banget ke mindset kalian gitu loh. Dan kalau misalnya teman-teman tanya nih motivasi gimana? Gak ada guys, kayak motivasi tuh nggak akan long lasting. Oke lah, kalian di tahap awal ada motivasinya, mungkin kayak gue pengen kurus nih gitu, pengen buktiin ke orang-orang bahwa gue juga bisa punya badan bagus. Nah, ketika kalian udah achieve itu, motivasinya udah ke checklist dong. Nah, apa yang bikin kalian bisa bertahan lama? Ya kalian nggak bisa bergantung sama motivasi itu. Makanya disiplin sama konsistensi itu penting banget. Oke guys, itu dia sharing transformasiku selama 10 minggu. Dan mungkin di sini juga ada yang mikir kayak, oh ya udah kakaknya juga kan cuman 10 minggu nih, ntar pasti balik lagi badannya atau gimana. Well, aku juga berusaha. Ketika aku achieve transformasiku selama 10 minggu ini, aku bener-bener kayak tahu gitu loh bahwa kalau aku di-push sampai sejauh ini nih, aku bisa, buktinya aku bisa mencapai hasilnya gitu loh. Dan hopefully aku juga pengen memaintain
lifestyle yang sekarang ini, kayak misalnya aku pengen maintain fasted cardio setiap pagi, terus juga kondisi badan yang emang dengan body fat yang cukup dan gak berlebih gitu loh, karena itu kan ngaruh juga ke kesehatan. Hopefully video ini menjawab juga mitos-mitos diet dan fitness di luar sana, kayak misalnya makan malam bikin gemuk, makan nasi putih gak bisa kurus gitu. Buktinya aku mematahkan semua itu, aku makan masih sampai jam 9 malam, aku masih makan nasi putih, terus juga masih ada cheat meal, cheat day, tapi aku masih bisa achieve fat loss aku. Semoga teman-teman yang punya goals, entah itu cutting, bulking, ataupun body recomposition or anything, semoga goalsnya tercapai. Oke guys, sampai sini dulu videonya. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, and share. See you di next video.